Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi dan hari ini kita akan membahas mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di komunitas. Jadi dari 5 dampak yang akan kita bahas adalah 3 dampak dari 5 dampak yang ada. Mari kita lanjutkan. Dampak yang pertama adalah urbanisasi. Jadi urbanisasi itu apa sih sebenarnya? Mari kita bahas. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau perpindahan penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri. Lalu kita bahas mengenai penyebab urbanisasi yang pertama. Yang pertama adalah daya tarik ekonomi. Jadi di kota orang berharap untuk dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi suatu keharusan untuk mengubah nasib, sehingga orang berbondong-bondong dari pedesaan menuju ke kota untuk merubah nasibnya karena merasa di kota itu menyediakan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan mudahnya mencari pekerjaan dibanding di desa. Lalu penyebab urbanisasi yang kedua adalah daya tarik sosial. Kebanyakan orang pergi ke kota untuk mengubah status sosial melalui berbagai macam cara, seperti pendidikan ataupun pekerjaan. Nah, daya tarik sosial ini membuat orang ingin mengubah status sosialnya dari yang tadinya misalnya anak desa yang berpendidikan rendah menuju ke kota dengan harapan bisa mengubah status sosialnya dari segi pendidikan. Lalu yang ketiga, ada daya tarik pendidikan. Nah, di kota tersedia berbagai macam fasilitas pendidikan yang lebih mumpuni dibandingkan di desa. Bagi orang desa yang ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, mereka akan berupaya untuk menyekolahkan anaknya di kota. Sehingga mereka punya harapan jika setelah berhasil menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sang anak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai di kota dan secara otomatis akan menaikkan status sosial keluarganya. Nah, yang terakhir ada daya tarik budaya. Daya tarik budaya ini maksudnya adalah di kota terdapat berbagai macam pusat hiburan yang menyenangkan. Selain itu, kehidupan di kota sering pula ditafsirkan sebagai kehidupan yang serba modern, sehingga berpengaruh pada perubahan pola tingkah laku masyarakat. Kehidupan desa dianggap kuno atau ketinggalan zaman, sehingga orang berbondong-bondong pergi ke kota. Lalu dengan adanya laju urbanisasi, maka akan muncul permasalahan yang diakibatkan dari urbanisasi itu sendiri. Masalah yang pertama adalah berkurangnya penduduk usia produktif di desa. Dikarenakan orang-orang yang berada pada usia produktif lebih tertarik bekerja di perkotaan dibanding di desa. Yang kedua, lahan pertanian terbengkalai karena orang-orang yang berusia produktif tadi tidak lagi mengurus lahan pertanian yang ada di desa. Nah, yang ketiga, hasil panen menurun. Karena apa? Hasil panen menurun karena ya tadi sawahnya itu udah nggak ada lagi yang ngurusin. Nah, yang keempat, kesejahteraan masyarakat desa menurun. Kenapa menurun? Karena di kota pun mereka belum tentu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, yang kelima, munculnya pengangguran di kota karena mungkin orang-orang di desa tidak mempunyai skill yang diharapkan oleh orang-orang yang ada di kota sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan di kota. Nah, yang terakhir adalah kriminalitas dan perilaku menyimpang meningkat. Kriminalitas meningkat karena misalnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga ketika tidak bisa mendapatkan pekerjaan sementara kebutuhan hidup terus berjalan, maka akan dilakukan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup tadi, sehingga muncullah tindakan kriminal ataupun perilaku menyimpang. Dampak globalisasi berikutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kita bahas dulu definisi dari kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena faktor ketidakadilan dalam memberi kesempatan sering terjadi karena adanya praktek monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai faktor pendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama adalah menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Yang kedua, adanya ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Dan yang keempat, adanya hancurnya industri rakyat karena monopoli pengusaha bermodal besar. Kita bahas faktor yang pertama yaitu menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Jadi ketika misalnya jumlah penduduk semakin banyak sementara penduduk ini tidak produktif, maka akan mengakibatkan pendapatan per kapita seseorang semakin menurun karena beban yang ditanggungnya semakin banyak.
Yang kedua, ada ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah. Hasil pembangunan yang tidak merata antar daerah menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial antar daerah. Sebagai contoh misalnya, pembangunan berpusat di Jakarta, sementara daerah Papua lebih tertinggal dibanding Jakarta. Nah, itu menimbulkan yang namanya kesenjangan sosial ekonomi. Nah, yang ketiga, adanya rendahnya mobilitas sosial. Ketika orang stuck di situ aja tidak melakukan perpindahan, maka otomatis akan terjadi kesenjangan karena daerah yang tidak melakukan mobilitas otomatis akan lebih tertinggal dibanding daerah yang penduduknya lebih sering melakukan mobilitas sosial. Nah, yang terakhir adalah hancurnya industri rakyat karena monopoli pengusaha bermodal besar. Industri rakyat ini akan tergilas oleh pengusaha-pengusaha yang bermodal besar dikarenakan satu, kalah modal, sehingga otomatis terjadi kesenjangan antara industri rakyat dengan orang-orang yang memiliki modal besar. Lalu dampak yang terakhir adalah pencemaran lingkungan alam. Modernisasi pertanian sering mengakibatkan kerusakan lingkungan alam jika tidak dilakukan secara selektif dan rasional. Jadi pencemaran lingkungan ini terjadi karena terjadinya modernisasi dan industrialisasi pada masyarakat, sehingga alam tidak lagi dikelola dengan baik dan mengakibatkan pencemaran. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.